Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam, anta tukhatibul haqqa azza wa jalla wa tushiru ilaihi biqaulika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza khitabun lihadirin. Udah tuh. Ini kenapa nggak dari awal tarawih aja nih bahas ini? Udah mau habis baru bahas ini. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, anta tukhatibul haqqo azza wa jalla, kamu sedang berbincang dengan Allah azza wa jalla. Tukhatibu berbincang, ngobrol. Kamu itu sedang ngobrol dengan Allah azza wa jalla. Wa tushiru ilaihi biqaulika, dan kamu isyaratkan hal itu dengan ucapanmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kami mengabdi, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Udah tuh. Kamu sedang berbincang dengan Allah azza wa jalla, dan kamu syaratkan hal itu dengan ucapanmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza khitabun lihadirin. Ini merupakan kata ganti untuk lawan bicara yang ada di hadapanmu. Hadza khitabun, ini khitab lihadirin untuk orang yang hadir atau untuk zat yang hadir di hadapanmu. Kan dalam istilah nahwu domir itu ada 3 ya. Ada domir goib, ada domir mukhotob, ada domir mutakallim. Kalau domir itu berarti orang ketiga. Apa Bang Budin? Goib, dia, kalian, dia, mereka, pokoknya yang jauh dah. Kalau mukhotob itu orang kedua, lawan bicara yang ada di depan kita. Kamu, kalian, itu mukhotob. Nah yang mutakallim itu orang pertama, kita yang ngomong. Kalau dalam nahwu tuh ada domir goib, ada mukhotob, ada mutakallim. Ini ngingetin lagi yang santri-santri nih, ngingetin lagi. Begitu kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ kita pakai domir mukhotob, domir anta, engkau, kamu, kepadamu kami mengabdi. Berarti kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berbincang dengan Allah. Ketika kita sholat, ketika kita baca Fatihah,
Gimana mau mantap? Yakinnya begitu kan ya? Kalau kita lagi sholat, kita yakinnya kita lagi ngadep Allah kan ya? Apa kagak? Agak inget pisan. Padahal kita baca tuh pakainya domir anta, iyyaka, kepadamu ya Allah. Kalau pakai kamu itu berarti lagi di depan kita orangnya. Taqulu iyyaka hadirun indi, ya aliman bi qoriban minni, ya syahidan alayya. Kamu berkata, iyyaka hadirun indi, engkau ya Allah hadir di hadapanku. Ya aliman bi, wahai zat yang maha mengetahui kondisiku, mengetahui isi hatiku. Qoriban minni, wahai zat yang maha dekat denganku, dariku. Ya syahidan alayya, wahai zat yang selalu menyaksikan aku. Udah tuh. Gimana mau mantap? Udah tuh jelas. Seolah-olah ketika kita bilang iyyaka, itu kita lagi bilang engkau ya Allah hadir di hadapanku. Padahal dari dulu kita juga udah diajarin itu kalimatnya untuk menanamkan hal seperti ini. Kalau istighosah kita baca Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu ma'i. Kan gitu. Ada yang belakang orang latap-latap pokoknya main gitu, si main. Allahu naziri, Allah selalu memandang aku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku. Allahu hadiri, Allah hadir di hadapanku. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Setiap istighosah kita baca itu. Cuma memang lagi-lagi ongkoh kagak paham artinya, jadinya ujung-ujungnya sekedar baca doang. Kagak yakin pisan bahwa Allah ada di hadapan kita, bahwa kita sedang berbincang kepada Allah, itu kagak yakin pisan, kagak sadar, kagak ngeh. Dari mana buktinya? Ya bisa dilihat, genengan sholatnya masih buru-buru, kayak kagak takut pisan, bacanya masih sembarangan, Fatihah satu napas, tasbih ruku sujud tibang atuh, baca doa i'tidal cuma Rabbana walakal hamd doang. Padahal kita lagi berdiri di hadapan Allah, lagi berbincang dengan Allah, kok segitu kagak sopannya kita. Kon kagak yakin dong mantap ya, kagak sadar, masih aja begitu. Katanya kita ngomong iyyaka hadirun indi, engkau hadir di hadapanku ya Allah. Lagi nengan kagak jaga adab pisan, ngerjain sholat tibang pakai kaos doang sama celana, kagak jaga adab pisan, buru-buru pakai peci.
buru-buru pakai sarung. Lagi ngadep Allah, hatinya kemana aja keluyuran, mikirin kue, mikirin baju. Badannya doang. Apalagi dulu kan kita udah pernah diajarin tuh, dibilangin bahwa setiap Fatihah yang kita baca itu dialog antara kita dengan Allah. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab majjadani abdi. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Allah jawab fawwadhu ilayya abdi. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Sal tuh kan gitu. Itu dialog kita dengan Allah ketika kita baca surah Al-Fatihah. Kok bisa kita baca Fatihahnya buru-buru, kagak ngasih kesempatan Allah buat jawab pisan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah kata Allah, gue belum sempet jawab, udah ngomong lagi aja. Apa? Ingat tuh, dalam segala aktivitas kita, dalam ibadah yang kita kerjakan, bukan cuma sholat doang, dalam semua hal. Kita lagi tadarus Al-Quran, kita lagi zikir, kita lagi ngaji, kita lagi kerja, lagi main sama bini, dalam segala hal itu kita lagi berhadapan dengan Allah, lagi diliatin oleh Allah, lagi diponten sama Allah. Kok masih begitu aja lagunya? Apa Ustaz? Ya ditonton. Lah gini kan Ustaz Iqbal begitu ya. Ingat, kita lagi di hadapan Allah. Kita di depan guru kita aja, di depan orang tua kita aja, atau di depan bos kita, di depan atasan kita, di depan orang-orang yang kita hormatin. Itu kita jaga adab. Pakai pakaian juga rapi, pakai minyak wangi, ngomong juga ditata serapih mungkin. Di depan atasan kita, di depan bos kita. Jangan sampai kita kelihatan sama bos lagi ngerjain kesalahan, jangan sampai kali. Itu sama orang. Nah, setiap saat kita sedang berhadapan dengan Allah, selalu dipantau oleh Allah. Ya aliman bi qoriban minni syahidan alayya. Allah tahu semua gerak-gerik kita. Allah amat dekat dengan kita, selalu menyaksikan kita. Kok bisa kita masih ngelawan aja, padahal lagi dilihatin sama Allah, tapi kita masih ngerjain yang dilarang sama Allah. Kita masih maksiat sama Allah. Bahkan tadi tuh dalam hal ibadah aja kita ngerjainnya masih sembarangan, masih asal-asalan. Makanya tanamkan keyakinan itu bahwa kita selalu dipantau oleh Allah, dinilai oleh Allah dalam semua aktivitas kita. Apalagi lagi sholat mah. Begitu. Jaga adab kita ketika sholat, ketika ibadah. Nah ini mah katanya doang lagi zikir, lagi ngaji,
Ini kan kita lagi di hadapan Allah. Lagi zikir sempet-sempetnya kecipules. Lu kagak malu dilihatin Allah, ya emak sih. Ya Hendrik sih lagi zikir pules. Lagi ngaji ini begini. Lagi dilihatin sama Allah. Kita lagi berhadapan sama Allah. Jangan sampai ntar ya Kenjon sih lagi ngaji masih angob aja gitu. Lagi mijitin kaki aja. Jangan sampai dilihat lebih. Kalau kita sudah bisa menanamkan keyakinan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang dilihat oleh Allah dalam semua aktivitas kita, tentunya semua aktivitas yang kita kerjakan kita usahakan agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kudunya seperti itu harusnya. Cuma saya tadi ya, kan kagak sadar-sadar. Apa? Kalau sama yang kelihatan, orang-orang takut bet kelihatan salahnya. Tapi sama Allah yang maha melihat kita. Nah kan kita paham betul sifat Allah, salah satunya ada Sami'un Basirun. Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan, Basirun maha melihat apa yang kita lakukan. Allah sifatnya Alimun Khabirun, maha tahu. Tanamkan keyakinan itu bahwa semua aktivitas kita dipantau oleh Allah, disaksikan oleh Allah, sehingga akhirnya kita nggak berani macam-macam, malu lagi dilihat sama Allah. Makanya itu juga dari dulu kita diajarin sama Buya tuh, kalau mandi jangan telanjang bulat, jangan bugil, pakai sarung basahan gitu. Iya, orang-orang mah nggak ngeliat, malaikat kan pada ngeliat, Allah maha melihat, lagi diliatin aja. Apa Ustaz? Lah geningan Bang Tony, sampai kayak kelingking kan begitu. Malu. Karena dalam semua aktivitas kita selalu dilihat oleh Allah. Malu kalau sampai kita lagi berbuat salah, maksiat, malu. Maka tanamkan keyakinan itu. Bukan cuma pas sholat doang, bukan cuma pas ibadah doang, tapi dalam semua aktivitas kita. Tanamkan itu, bahwa Allah selalu hadir bersama kita. Makanya kan perintahnya begitu. Kita sering baca hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya karena dimanapun kita berada, Allah selalu ada bersama kita, hadir bersama kita, ngeliatin kita. Makanya takwanya bukan cuma pas rame doang, bukan cuma pas banyak orang doang, tapi dalam semua kondisi, di semua tempat takwa. Karena tadi dimanapun kita berada, Allah selalu menyaksikan kita, melihat kita. Nah, perintahnya begitu, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, kita harus takwa kepada Allah. Kadang-kadang kita tadi kurang sadar sama kagak ngeh, sama kagak yakin. Gimana Ustaz? Nambahin gak cukup? Ustaz Nasir kali? Nambahin? Udah. Memperbaiki tuh, terutama ya jangan pakai ngomong dasar tarawih sama sunnah yang
Bukan berarti karena dia sunnah kita jadi ngerjainnya asal-asalan, ya tetap. Karena ibadah apapun ya kita sedang berhadapan dengan Allah dalam semua hal. Perbaiki aktivitas kita semuanya, kerjakan tuntunan yang Allah berikan dalam semua aktivitas kita. Jangan pakai dipilih-pilih, ini fardu, ini sunnah. Ya semuanya tetap harus kita kerjakan seperti apa yang Allah inginkan. Karena dalam semua aktivitas kita ya Allah selalu melihat kita. Nggak bisa kita ngumpet, nggak bisa. Apalagi di sini mau banyak guru akhlakul banin. Ya Bang Ipul ya, ngajar akhlakul banin kan Bang Ipul? Kagak. Kan ada kisahnya, bocah 10 orang dikasih pisau sama ayam sarang atu, kan begitu kisahnya. Nintar boleh dipotong di tempat yang enggak kelihatan siapa-siapa, kan begitu. Begitu balik yang 9 mah ayamnya dipotong, yang 1 mah belum dipotong tuh ayam. Begitu Bang Pudin ya? Ditanya sama gurunya, itu kenapa ayam kamu belum dipotong? Habis saya ngumpet kemana aja selalu ada yang melihat saya. Saya ngumpet di kamar mandi, ada Allah melihat saya. Saya ngumpet di kolong balai, ada Allah melihat saya. Saya ngumpet di gombolan, ada Allah melihat saya. Nah, di mana saya bisa motongnya? Itu dulu diajar sama guru akhlakul banin jilid 2. Mas pada ingat apa kagak? Apa Ustaz? Nah itu cerita itu jangan cuma dibaca doang, tanamkan dalam kehidupan kita. Bahwa kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Nah kalau kita sudah bisa yakin seperti itu, insya Allah semua aktivitas kita akan lebih tertata lagi, lebih baik lagi, lebih rapih lagi. Yang bikin selama ini kita sholat ngerjainnya asal-asalan, zikir semau kita, puasa selagu-lagunya kita, bergaul sama keluarga, sama tetangga, sama orang lain, semuanya kita. Penyebabnya satu, karena kita nggak yakin, bahkan nggak sadar kalau Allah selalu melihat kita. Itu penyebab. Ya kenapa misalkan kita kumpul berani ngomongin orang? Ya karena kita nggak sadar, nggak yakin bahwa Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Kalau sudah tertanam keyakinan itu, nggak berani, takut Allah dengerin apa yang kita omongin. Abang Pudin? Hah? Ada. Lah iya kan malaikat kanan kiri juga ngeliatin. Jangan cuma dibaca doang tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan cuma dibaca doang, tanamkan di hati kita bahwa kemanapun kita melangkah, Allah selalu melihat kita. Kayak bocah aja, kalau di rumah mah kayak orang bener banget, takut ada bapaknya kelihatan gitu. Begitu nggak ada bapaknya, nggak kelihatan, ngumpet, udah selagu-lagunya. Padahal kalau kita yakin dimanapun kita berada, Allah ngelihat kita, nggak berani macam-macam, udah kan gitu. Apa Bang Farhan? Penyebabnya kenapa Bang Riyad berani nyesep sama empuan gitu? Ya karena nggak yakin Allah maha melihat kita kan gitu. Contoh Bang Riyad, contoh ini mah buat anak muda. Gitu. Udah tuh jelas. Ustaz Samsul nambahin nggak? Cukup. Pak Guru, oleh Pak Guru? Nggak.
Mang Manta, bangkit sekali. Kiai kali kiai. Cukup. Khatibuhu fi sholatikum wa ghairiha bihadhihin niyati ala hadhihi sifati. Berbincanglah kepada Allah di dalam sholat kalian dan aktivitas lainnya bihadhihin niyati, dengan niat seperti ini, ala hadhihi sifati, di atas sifat seperti ini. Terapkan tuh dalam semua aktivitas kita, bukan cuma dalam sholat doang, dalam segala hal. Fi sholatikum wa ghairiha, di dalam sholat yang kalian kerjakan, yang kita kerjakan, dan semua aktivitas lainnya. Tanamkan keyakinan itu bahwa Allah hadir di hadapan kita. Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah maha dekat dengan kita. Allah maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Tanamkan itu semua, sehingga pada akhirnya kita nggak berani ngerjain maksiat, nggak berani melanggar perintah Allah, nggak berani ngerjain yang dilarang Allah, karena kita betul-betul yakin Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Tanamkan, bukan cuma dalam sholat. Ya memang ngelatihnya dalam sholat, ngelatihnya. Bisa nggak sholat kita kerjakan dengan lebih baik lagi, dengan lebih rapih lagi, sambil melatih, menanamkan keyakinan ini bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu tuh cukup. Ini bekal buat 10 terakhir. Jangan sampai udah 10 terakhir terawih kita masih bugono aja laguannya gitu. Masih buru-buru aja. Apa Ustaz? Masih kagak ada adabnya aja sama Allah. Masih kagak ada sopan santunnya bisa sama Allah. Kenapa? Susah diri? Hah? Susah. Aman Didik? Iya. Dua-duanya. Yang pertama memang semuanya anugerah dari Allah. Lagi-lagi, cuman kita pun diberikan kekuatan untuk usaha, untuk ikhtiar, untuk melatih hal seperti ini. Kita ikhtiar, usaha. Gimana caranya? Ketika kita sholat, kita betul-betul yakin, merasakan bahwa Allah ada di depan kita gitu. Kita latih itu. Cuma memang lagi-lagi dapat atau enggaknya nanti bergantung Allah kasih atau enggak gitu. Jadi dua-duanya tetap. Yang pertama kita minta kepada Allah agar diberikan taufik untuk memperbaiki sholat kita. Selain itu kita juga latihan. Kita usahakan, kita upayakan. Ya dengan usaha itu berarti kita lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk melatih diri kita gitu. Begitu dua-duanya. Hah? Kalau kayak yang udah tinggi tingkatannya bisa begitu. Kalau kita nungguin begitu, yang ada malah nggak ngapa-ngapain. Dan nungguin digerakin dulu sama Allah. Kapan ya digerakinnya gitu.
duduk aja. Dua-duanya, tapi dua-duanya. Kalau buat kita nih yang baru-baru, perlu kita upaya dulu, usaha dulu, latihan dulu, gitu mau didik. Sambil kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan kekuatan untuk memperbaiki sholat kita. Makanya kan sebelum takbir kita dianjurkan baca doa dulu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan gitu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, kan gitu. Kita baca doa-doanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah, kan kita baca doanya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan yang diberikan. Kan kita minta itu. Jadi dua-duanya, sambil kita latih juga kita mohon agar Allah memberikan kekuatannya kepada kita. Sudah. Apa lagi? Apa? Iya. Itu makanya kan kalau beliau mah, kalau para sahabat memang istilahnya sudah muka siapa? Kalau beliau mah keyakinannya sudah full, bener-bener. Jadi begitu habis wudhu mukanya langsung pucet, karena dia takut ini bentar lagi kita mau ngadep sama Allah ini, sama Tuhan kita yang Maha Kuasa. Gemeter langsung. Kita mau ngadep polisi aja dari sekarang udah kepikiran. Besok malah dipanggil lagi nih, gimana ini ngadepinnya. Jangan kena polisi dah, dipanggil RT aja kita geged gitu. Jangankan RT dah, dipanggil bini suruh pulang, udah gede dah. Karena mereka betul-betul yakin, sudah tertanam meresap dalam hati dan jiwa mereka. Apalagi para sahabat. Begitu habis wudhu langsung pucat mukanya. Ini bentar lagi kita ngadep Allah ini. Jangan sampai ntar lagi ngadep Allah kita kurang sopan. Jangan sampai ntar pas ngadep Allah, karena kita kurang adab, Allah marah sama kita. Pucat langsung mukanya, gemeter. Nah kayak kita mah begitu, jauh. Ya wajar kalau mereka mah kan imannya sudah full. Sampai Sayyidina Ali sendiri bilang kan, lau kusyipal gito mazdadtu yakinan. Kalau seandainya tirai ini dibuka, tirai hijab ini dibuka, tetap keyakinanku tidak akan bertambah. Lain udah full, mau nambah gimana? Udah full. Jangan sampai dah kita sama sahabat mah jauh dah. Mudah-mudahan kita bisa ngerasain begitu ketika sholat. Bisa sih paling subuh-subuh, karena kedinginan pada biru muka kan. Begitu mau didik. Ya iya, para sahabat pasti begitu. Sampai pucat mukanya. Karena dia takut, ini kita mau ngadep Allah ini, ntar gimana kita ngadep Allah. Orang bocah sekolah aja mau ujian itu dari sebulan sebelumnya udah geget duluan, udah kebingungan duluan, ntar bisa apa kagak ngerjainnya, lulus apa kagak, nilainya bagus apa enggak. Itu bocah ujian. Ini apalagi kita mau dinilai sama Allah. Begitu mau didik ya. Nah, tentunya lebih takut lagi. Jelas. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'budillaha ka'annaka tarahu." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan ya, seakan-akan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu belum bisa meyakini bahwa kamu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ingatlah sesungguhnya Allah Maha melihat dirimu. Maka jika kamu belum bisa melihatnya, ingatlah sesungguhnya Allah Maha melihat dirimu. Ini dua tingkatan tertinggi ihsan, musyahadah dan muraqabah. U'budillaha ka'annaka tarahu itu maqam musyahadah. Kita merasa bahwa kita melihat Allah di hadapan kita, itu maqam musyahadah. Kalau yang fa'il lam takun tarahu fa innahu yaraka itu maqam muraqabah. Merasa kita selalu diawasi oleh Allah, merasa bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Maqam tertinggi ihsan, musyahadah dan muraqabah. Itu tinggal dilatih untuk bisa menanamkan keyakinan seperti ini, bahwa kemanapun kita melangkah, Allah selalu melihat kita, Allah selalu ada di dekat kita, Allah selalu hadir bersama kita. Latih itu keyakinan itu. Kalau sudah bisa menanamkan keyakinan itu, insya Allah perbuatan kita akan lebih baik lagi. Dah, jas tuh dah, nggak ada yang nambahin. Sana sini kali, nggak cukup. Pak Guru, nggak. Bang Uri kali, Ustaz Samsul, nggak. Bang Ipul. La ya'rifur riya'a illal mukhlisuna. Tidak ada yang mengenal riya kecuali orang-orang yang ikhlas. Hanya orang-orang yang ikhlas yang mengenal apa itu riya. Ampun. Kanu fihi. Sebelumnya mereka berada di dalamnya, di dalam riya. Wa takhallasu minhu, tapi mereka bisa menyelamatkan diri dari riya. Huwa aqobatun fi tariqil qaumi, itu salah satu undakan di dalam jalan-jalan orang pilihan Allah, di dalam jalan orang-orang pilihan Allah. La budda lahum minal uburi 'alaiha, sebuah keharusan bagi mereka, minal uburi 'alaiha, dari melintasinya. Lihat tuh, orang-orang yang sekarangnya bisa menerapkan sifat zuhud, bisa menerapkan sifat ikhlas, bisa tawadu, itu karena sebelumnya mereka sudah merasakan punya sifat buruk dulu. Yang sudah bisa ikhlas karena sebelumnya pernah ngalamin riya dulu. Tapi akhirnya mereka bisa terhindar dari sifat riya itu
diselamatkan oleh Allah dari sifat riya itu. Nah kita karena masih riya mulu, jadi belum ikhlas-ikhlas juga, belum selamat dari sifat riya. Udah tuh. Riya ya, tahu kan riya? Apa? Iya, kan ada dua, ada riya, ada sum'ah. Sum'ah itu pengen kedengeran, riya itu pengen kelihatan, pengen didengar sama pengen dilihat. Itu riya. Atau ngerjain sesuatu bukan karena Allah, tapi ngerjainnya karena makhluk. Itu riya. Apa Mang Budin? Riya. Ya kayak kita jadi imam taraweh. Kenapa kita buru-buru? Karena kagak enak sama jamaah. Berarti tarawehnya riya. Hah? Gitu emang. Riya. Hah? Udah tuh. Ar-riya'u wal ujubu wan nifaqu min jumlati sihamis syaitoni allati yarmi biha al-quluba. Riya, ujub, dan nifak termasuk ke dalam panah-panah asmara, panah-panah setan. Allati yarmi biha al-quluba, yang dia lontarkan ke hati manusia. Riya, ujub, dan sifat nifak. Ini kalau dalam kitab Minhajul Abidin bedanya, kalau nifak itu ngerjain sesuatu bukan karena Allah, kalau riya ngerjain sesuatu karena ingin mengharapkan imbalan duniawi. Itu kalau dalam kitab Minhaj itu. Tapi pada intinya riya dan nifak itu sama-sama ngerjain sesuatu bukan karena Allah gitu. Nifak dan riya. Nah ujub itu membanggakan apa yang kita kerjakan, itu ujub. Semuanya itu panah-panah setan yang dimasukkan ke dalam hati kita oleh setan. Habis dijaga-jagain biar kagak ibadah, kemana masih nyeplos juga. Dijagain biar nggak sholat, masih sholat juga. Dijagain biar nggak ngaji, masih berangkat juga. Ya udah dah, disisipin dah sifat riya dalam sholatnya, sehingga biar kata sholat tapi nilainya 0 kan gitu. Zikir karena disisipin riya jadi nilainya 0 kan begitu jadinya. Habis dijagain biar nggak zikir, masih zikir juga, ya udah dimasukin riya sama setan gitu. Dimasukin ujub, habis dialang-alangin biar jangan apa ngaji, masih jalan juga, masih berangkat juga. Ya udah, ini gimana biar ngajinya jadi 0, dimasukin dah sifat ujub, ngerasa paling bener, ngerasa paling cakep gitu. Nah, ya kan begitu. Kata ulama,
Ketika seseorang sudah merasa pinter, berarti sejak saat itu dia menjadi orang bodoh, kan gitu. Tinggal disamain dah. Begitu kita merasa benar, berarti kita jadi orang paling salah, begitu dah. Begitu kita ngerasa benar, udah kita salah. Kalau ngerasa paling pinter berarti kita jadi orang bodoh. Kalau ngerasa paling benar berarti kita jadi orang salah. Makanya mendingan ngerasa salah mulu kita ya, mendingan begitu. Apa? Jadi benar jadinya. Kalau dibanding kalau kita ngerasa udah benar berarti kita salah. Begitu Ustaz. Ditambah lagi kalau kita masih ngerasa bahwa diri kita banyak salahnya, kita masih mau memperbaiki diri. Orang saya masih salah, makanya kita masih mau memperbaiki diri. Kalau kita udah ngerasa bener, lah buat apaan diperbaiki lagi, udah bener kan gitu. Ujung-ujungnya jadinya nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar lagi, karena udah ngerasa paling bener gitu. Begitu Ustaz. Jadi mendingan punya keyakinan ya kita masih salah mulu ya, mendingan begitu. Cakep itu mah, cuma kan jarang yang begitu. Jarang yang rasa salah aja sih, jarang. Udah tuh. Iqbalu minal masyayikhi, terimalah nasihat, tuntunan, ajaran dari para guru, dari para masyayikh, karena mereka sudah melewati tahapan-tahapan itu, sudah berhasil terhindar dari riya, terhindar dari ujub, terhindar dari munafik. Terima tuntunan mereka, ajaran mereka. Kalau kita pengen membuang sifat riya kita, minta kiat-kiatnya, cara-caranya, minta ajarin sama orang yang sudah berhasil membuang sifat riya dari dirinya. Apa Didik? Nggak ada tamengnya, ada. Ntar tapinya kalau udah hati kita dilindungi oleh Allah, sudah dipelingkut oleh Allah, itu namanya tamengnya. Gitu. Makanya deketin Allah dulu, deketin dulu, biar hati kita dilindungi oleh Allah. Cuma jangan banyak-banyak, lender. Udah tuh. Terimalah ajaran dari para masyayikh, karena mereka sudah bisa membuang sifat riya dari dirinya, membuang sifat ujub dari hatinya, membuang sifat munafik dari dirinya. Makanya dalam kehidupan ini kita kudu punya guru, kan begitu bahasanya. Kita kudu nyari guru. Kita pengen belajar masak, ya tentunya sama yang ahli masak. Kita pengen belajar usaha, tentunya sama orang yang udah sukses usahanya. Jangan belajar usaha sama usaha sendiri, jangan. Apa? Oh Ibu. Nah kita pengen belajar membuang sifat riya dari diri kita, yang belajarnya sama para masyayikh, para guru yang sudah bisa membuang sifat riya. Kita aja dapat tugas khotib, tentunya belajar, minta dibikinin teksnya sama yang udah pengalaman jadi khotib, kan begitu. Minta dibikinin. Nanya, kita pengen berkeluarga, pengen nikah, kan nanya tuh. Caranya berkeluarga gimana, sama yang udah pernah ngerasain berkeluarga, kan gitu. Dalam hal membuang sifat riya dan ujub pun belajarnya sama orang-orang yang sudah bisa membuang sifat riya dan ujub.
Iqbalu minal masyaikh, terimalah ajaran dari para masyaikh. Wa ta'allamu minhum as-sayra fit tariqi, al-musili ilal haqqi azza wa jalla. Fa innahu tariqun qad salakuhu wa ta'allamu minhum as-sayra, belajarlah dari mereka cara berjalan fit tariqil musili ilal haqqi azza wa jalla, di jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah azza wa jalla. Kalau kita pengen sampai kepada Allah, ya belajar sama orang yang udah sampai. Kalau kita pengen dekat sama Allah, belajar sama orang yang sudah dekat dengan Allah. Makanya dulu gue yang ngajarin, kalau emang minta amalan buat kaya, mintanya sama guru yang kaya. Memang minta amalan buat kaya memang kenjon. Yang ada diajak nangis bareng, udah nih kita nangis aja bareng-bareng gitu. Kalau minta pelet, minta sama guru yang bininya udah banyak. Jangan minta pelet sama guru yang bininya atu, galak banget lagi. Lah kalau dia aja masih begitu, bininya begitu. Gitu. Kalau kita pengen sampai kepada Allah, ya minta ajarin caranya sama orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Gitu. Fa innahu tariqun qad salakuhu, karena itu jalan yang sudah dilaluinya. Lah dia mau udah sampai, udah lewat, udah ngelewatin jalan itu. Makanya tanya sama dia. Sama ayat. Ya kita kan ngapain aja begitu, pengen bangun rumah, nanyanya sama yang udah pernah ngalamin bangun rumah. Kira-kira kalau tanah sekian, bangun rumah ukuran sekian, habisnya berapa ya? Begitu kan nanyanya begitu. Kita mau dagang, ya nanyanya sama yang udah berhasil dagangannya kan. Pokoknya semuanya dalam segala hal. Ya kita pengen sampai kepada Allah, ya belajarnya sama orang yang sudah sampai kepada Allah. Saluhum an afatin nufusi wal ahwiyati wat tobai. Tanya kepada mereka tentang bencananya nafsu, malapetaka yang disebabkan nafsu, dan keinginan-keinginan serta tabiat dan watak di diri kita. Tanya tuh sama mereka, kenapa sih kita harus ngelawan nafsu? Bagaimana sih caranya kita ngelawan nafsu? Tanya sama orang yang sudah bisa mengendalikan nafsunya, sudah bisa melawan kepengenannya. Tanya, sudah bisa melawan tabiatnya. Makanya tadi lagi-lagi, itu sebabnya kenapa kita wajib punya guru pembimbing jadinya. Nah, gimana kita bisa sampai kon kita sendiri nggak tahu jalannya? Gimana kita bisa deket sama Allah? Kita belum tahu caranya. Nah, yang tahu caranya, yang tahu jalannya, ya orang-orang yang sudah sampai, yang sudah dekat. Makanya kita kudu belajar, kudu nyari, kudu punya guru pembimbing yang bisa mengantarkan kita untuk bisa sampai kepada Allah. Kalau nggak punya guru pembimbing, ya jangan-jangan kayak kemarin, ternyata kita bergurunya sama iblis, kan begitu. Fa innahum qad qasu afatihim wa arafu gowailahum. Karena sesungguhnya mereka
sudah bisa menyingkirkan malapetaka yang disebabkan oleh nafsu, keinginan, dan tabiat. Khusu sudah bisa menyingkirkan bencana-bencana yang disebabkan oleh merekanya nafsu, kepengenan, dan tabiat. Wa arafu goa ilahum, dan mereka sudah mengetahui tipu daya mereka, jebakan-jebakan mereka. Baqau fi dzalika zamanan, mereka pernah ada di posisi itu zamanan, sekian lamanya, beberapa waktu. Mereka sudah pernah ngalamin itu, ngalamin dikendalikan nafsu, ngalamin dikendalikan kepengenannya, dikendalikan tabiatnya, sudah pernah ngalamin. Makanya kalau kita pengen belajar itu, ya tanya sama mereka, gimana sih caranya ngelawan nafsu kan gitu. Tanya. Faba'dakam wakam hatta golabu alaiha. Faba'dakam wakam, maka setelah sekian lama mereka berjuang melawan nafsu, hatta golabu alaiha, sehingga mereka dapat mengalahkannya. Hah? Ya lama. Nabi aja, Rasulullah itu kan tahanusnya 4 tahun, dari umur 37 sampai 40. Tuan Syekh itu uzlahnya 4 tahun. Sunan Kalijogo ngumpetnya 4 tahun. Kita udah berapa lama Bang Hendrik? Sekian lama mereka melawan nafsu, sampai akhirnya mereka mengalahkannya. Hatta golabu alaiha, sehingga mereka mengalahkannya. Syaitonul jinni la yaqdiru alaika illa bisyaitonil insi. Setan yang bangsa jin tidak akan mampu menggodamu illa bisyaitonil insi, kecuali setan yang berambut hitam. Setan-setan manusia yang bentuknya bisa jadi bini kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita, kita dewek. Apa? Hah? Udah putih rambut ya? Lah kita mah manusia nggak bakal digoda sama setan dari bangsa jin, nggak bakal. Layak diru alaika, mereka nggak akan mampu menggoda kalian. Yang goda kita setan yang bentuknya manusia. Kita lagi anteng-anteng, tahu-tahu bini nyamperin, bang belum ada baju ini, bang belum bikin kue ini. Aturan sholat lagi husuk jadi kagak husuk kan, kepikiran gitu.
kita lagi semangat-semangatnya ngaji, ada aja, udah apa sini ngopi aja sama gua gitu. Udah apa sini gitu. Ngaji besoknya masih ada lagi, udah apa sini ngopi aja gitu. Ada aja yang begitu kan. Ah? Iya, kita ngaji kan begitu. Apa Ustaz? Ya kita mah nggak bakal digoda mas setan yang nggak kelihatan, nggak bakal. Layak diru alaika, nggak mampu. Yang goda kita bisyaitonil insi, setan yang bentuknya manusia. Wahia an nafsu, yaitu nafsu yang ada di dirimu. Berarti kita setannya kan begitu. Wal akro nusu'i, dan kawan-kawan yang buruk. Itu setan kita mah. Lagi mau berangkat tarawih, kaci ada yang ngaruh-ngaruhin kayak orang bener loh. Pengen sedekah rada banyak kan, udah nggak usah sedekah banyak-banyak. Ada aja temen yang begitu. Abang mak, itu setan yang goda kita mah. Syaitonil insi, setan yang bentuknya manusia. Emang kita lagi pengen ngejaga puasa kita biar ada nilainya. Sore-sore kaci diajakin, bang ngabuburit nyok. Diajakin jalan-jalan, nyari gorengan, kan begitu. Apa? Itu syaitonil insi, nafsu yang ada di diri kita dan kawan-kawan yang buruk. Makanya jangan apa-apa nyalahin setan mulu. Ngapa ke ngaji? Kegoda setan. Kagak, kita mah. Yang paling pertama nafsu dulu tuh. Sifat malas di diri kita, rasa awang. Nafsu kita. Habis itu teman-teman dah, bini, keluarga, saudara, tetangga, teman-teman main. Itu akronusu. Apa benar? Cuma jangan kenceng-kenceng nyebutnya teman setan, jangan gitu. Udah. Istaghith billahi azza wa jalla wasta'in bihi ala haula'il a'da'i. Istighosahlah kepada Allah azza wa jalla. Minta bantuanlah kepada Allah azza wa jalla. Wasta'in bihi, dan mohonlah pertolongannya. Ala haula'il a'da'i, untuk menghadapi musuh-musuh seperti mereka. Kita mohon pertolongan Allah agar kita diberikan kemampuan untuk mengalahkan nafsu kita, untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita, menundukkan tabiat kita, agar kita terhindar dari kawan-kawan yang buruk. Minta tolong kepada Allah, minta bantuannya. Karena lagi-lagi kita mah nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong sama Allah. Fa innahu yugituka, maka sesungguhnya Allah pasti akan menolong dirimu. Kalau kita minta pertolongannya, pasti akan ditolong oleh Allah. Udah tuh. Terusin ini. Terusin Ustaz. Terusin. Masih lama kan ya?
Apa udah? Ustaz Nasir nambahin nggak cukup? Pak Guru kali Pak Guru. Bang Uri nggak? Mang Ayat kali Mang Ayat? Nggak juga? Mang Judin? Cukup? Ya kalau nggak ada yang nambahin, kita tutup dulu dah sampai situ. Ntar panjang lagi bahasannya ini. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.